Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Beni Ramdhani, di channel Beni Info. Dan kali ini saya akan membahas temanya tentang latar, ya, latar lokasi dari cerita yang sedang kita tulis. Oke, semuanya sebagaimana kita ketahui, latar merupakan elemen yang sangat penting sehingga bisa membuat pembaca masuk ke dalam cerita. Ya, nggak semuanya penulis berhasil membuat latar dengan baik ya, mendeskripsikannya. Karena memang perlu trik khusus dan beberapa malah saya anggap penulisan latarnya masih seperti tempelan. Oke, akan kita bahas lebih jauh lagi, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dulu, tekan ya gambar loncengnya di bawah, dan kita simak baper berikut ini sebentar kok ya, sebelum kita bahas. Oke, siap-siap semuanya. Oke, ada dua cara sebenarnya untuk membuat sebuah latar menjadi hidup. Yang pertama adalah menuliskannya secara mendetail, yang kedua adalah interaksi latar dengan karakter atau tokoh dalam cerita tersebut. Dan saya akan bahas yang pertama dulu ya, bagaimana cara membuat deskripsi latar secara mendetail. Oke, yang pertama kali kita harus lakukan adalah melibatkan panca indera. Jadi latar itu harus tidak hanya yang terlihat tapi juga tercium aromanya seperti apa, kemudian rasanya seperti apa, suaranya seperti apa. Coba teman-teman semua ketika di pantai apa yang bisa dirasakan oleh panca indera, juga ketika misalnya di gunung atau di sebuah museum tua atau di kuburan. Mau coba dulu? Silakan tes panca inderanya dengan latar yang ada. Oke, yang kedua, nah ini agak kesulitan kalau kalian ingin mengungkapkan detail dari sebuah latar sementara kalian tidak atau belum pernah berkunjung ke tempat seperti itu. Jadi langkah yang kedua adalah kalian harus langsung datang ke latar yang sedang kalian tulis itu ya. Jadi dapat gambaran langsung, dapat panca indera langsung. Kalau enggak, misalnya susah dijangkau, gimana? Ya, berarti kalian harus mencari berdasarkan cerita orang, pengalaman orang. Itu bisa dicari dengan mudah di Google ya, lihat blog-blog orang. Tapi pesan saya, jangan sekali-kali meng-copy paste atau menjiplak mentah-mentah begitu saja informasi yang ada di internet ya. Tetap kita harus olah memakai kata-kata kita sendiri. Oke, jadi itu yang bisa dilakukan nomor 2. Oke, menyambung yang nomor 2 tadi, nomor 3 ini sebenarnya kalian juga bisa menyimpan atau mencari dulu referensi visual. Jadi bisa foto atau video, kemudian kita pakai itu untuk membuat tulisan atau deskripsi tentang latar yang sedang kita tulis ya. Jadi sekali lagi visual itu akan sangat membantu kita untuk menuliskannya lebih detail. Oke, dan yang keempat, selain tentang latarnya itu sendiri, kita harus menambahkan faktor-faktor eksternal di luar latar itu sendiri, seperti misalnya cuacanya, terus sesuai waktunya pada saat itu seperti apa, budayanya seperti apa, lingkungannya, pokoknya hal-hal yang bisa terjadi atau berada di dalam latar itu sendiri. Jadi nggak sekedar cuma temboknya, jalannya, tanahnya, tapi kita lihat juga misalnya cuacanya seperti itu ya. Oke, paham. Oke, kita sekarang ke bagian kedua, yakni melibatkan latar dengan tokoh atau karakter yang kita punyai ya. Yang pertama misalnya, jangan membuat latar hanya ya latar lepas tapi tidak ada hubungan dengan tokoh atau ceritanya di dalam ya. Contohnya begini, tembok itu terasa lembab dan membuat dia kedinginan, si tokoh kedinginan. Nah itu jadi nyambung antara tembok dan tokoh. Dari situ karena kedinginan dia merapatkan jaketnya. Saat itu juga dia tersadar bahwa di dalam saku jaketnya ada sesuatu. Nah jadi dari latar ke dalam aksi atau si tokohnya itu nyambung, ada hubungannya. Jangan sampai tembok udah gitu ke kejadian lain yang tidak ada hubungannya. Itu agak mubazir ya, kita mendeskripsikan latar, ya buang-buang kalimat aja.
Ya, contoh kedua atau cara kedua untuk menghubungkan latar dengan karakter atau tokoh adalah saat kita menuliskan perasaan, itu bisa dikaitkan dengan latar, dengan cuaca, dengan kondisi. Ya, misalnya ketika sedih, kemudian turun hujan. Hujan itu menggenangi halaman sekolah seperti itu ya. Atau ketika dia cemburu, dia merasa panas seperti terik siang hari, kemudian dia tambahkan daun-daun ikut berguguran, tertiup angin, seperti itulah. Jadi selalu kaitkan emosi dengan latar yang ada di sekitar tokohnya, sehingga latar dan tokoh itu menyatu ya, jadi satu kesatuan, terintegrasi, nggak masing-masing, nggak tempelan. Nggak mau kan latar yang kalian tulis kayak koyo cuma nempel gitu aja. Oke, berikutnya saya akan sampaikan 3 tips bagaimana membuat deskripsi latar yang lebih menarik ya. Yang pertama adalah jangan semua hal detail ditulis semuanya nampluk gitu ya. Pilih yang penting-penting aja. Misalnya untuk sebuah rumah yang bangunannya kokoh, ya kita pilih pilarnya, nggak usah sampai genteng, keramik, apa segala macam ya. Pilih yang benar-benar kelihatan mewakili ya satu atau dua. Kemudian yang kedua, jangan membuat deskripsi yang statis, buatlah lebih dinamis dengan aksi narasi. Paham ya maksudnya? Misalnya rumah itu memiliki jendela kayu yang reot. Sebaiknya kita tulis ketika aku melihat rumah itu, jendela kayunya sangat rapuh dan terdengar pula suara berderit karena tertiup angin ya. Jadi ada narasi dan di situ terdengar lebih dinamis ya. Dan yang ketiga, kita harus pandai-pandai memanfaatkan majas ya, misalnya metafora. Kayak misalnya saya kasih contoh nih ya, saya memasuki gerbang sekolah baruku itu. Betapa terkejutnya aku karena suasananya sangat sepi. Kita ubah seperti gini, saya terkejut ketika masuk ke gerbang sekolah itu. Suasananya mengingatkanku pada taman makam yang ada di desaku dulu. Nah, kan di desa kayak apa ya taman makam? Biasanya sepi, agak bikin merinding, seperti itu ya. Jadi kita bikin metafora dan kalian pasti bisa dah ya. Oke, semuanya itu aja sedikit pembahasan tentang latar dan satu pesan saya, jangan menyerah, kalian tetap harus menulis sebebas-bebasnya, sekreatif-kreatifnya karena dunia penulisan adalah dunia, ya betul, dunia kita berkreasi dengan kata-kata yang kita punya. Oke, jadi jangan sampai kalian takut salah, tak ragu-ragu dan merasa harus ngikutin apa yang saya katakan. Enggak ya, saya hanya memberi sedikit patokan standar ya. Selanjutnya ya terserah kalian sebagai penulis. Oke, cukup sampai di sini untuk bahasan tentang latar ya. Kita ketemu lagi di bahasan yang mendatang. Selamat menulis dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan kasih tahu juga ke teman-teman yang lain ya yang lagi belajar menulis. Share dan boleh komen kalau ada pertanyaan apapun akan saya jawab insya Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.